Halo Sobat Diskus, apa kabar kalian? Kali ini kita mau kasih tips baru, yakni kapan saat yang tepat untuk mengangkat kon. Nah, ini teman-teman lihat pasangan kita Diskus Red Melon ya. Nah, ini usia anakannya sudah mulai freezing teman-teman, sudah menetas semua, dan kita lihat nih sangat aktif ya di kon ini. Oke, nah teman-teman biasanya banyak pertanyaan, bang, kapan ya saat yang tepat untuk melepas kon? Jadi teman-teman, kalau kalian semua perhatikan, saat telur-telur sudah nggak ada lagi yang nempel, itulah saat tepat untuk mengangkat kon. Oke, pertama-tama saya akan kurangin debit airnya dulu ya. Saya akan kurangin debit airnya sekalian membersihkan sisa-sisa pakan dan sisa-sisa pup ini. Biasanya saya melakukan pemakaian air rendah sampai setinggi indukan lebih sedikit aja. Itu pada 3 hari pertama, supaya si anakan ini benar-benar nempel dengan indukannya teman-teman. Kita bersihin semua sisa pakannya dulu. Nah, segini sepertinya sudah cukup ya, ketinggian air segini. Jadi indukan masih ada space sedikit buat naik turun. Kita sudah pastikan semua telur menetas tuh, sudah kita putar, cek sudah free swim semua. Kenapa dia nggak langsung nempel ke indukan? Beberapa case karena warna konnya ini dianggap lebih gelap dari indukannya teman-teman, makanya si rayakan ini tadi masih berenang di sekitar kon. Nah, dengan kita angkat kon ini harapannya anakannya langsung segera menemukan indukannya dan lebih memilih nempel ke indukannya. Kita lihat tuh, setelah kon saya angkat, posisi yang paling gelap di dalam tank ini adalah indukan. Nah, ini memicu anakan ini untuk mendekati objek yang paling gelap dalam tank ini teman-teman. Tuh, langsung mulai mengerumunin kan. Yang tadinya dia ngerumunin kon, sekarang mulai berpindah mengerumuni indukannya. Nanti setelah dia merasakan lendirnya, nah dia akan betah. Lalu konnya untuk jaga-jaga biasanya masih ada 1-2 yang masih nempel atau masih terjebak dalam kon mungkin waktu kita angkat ini. Biasanya di bawah situ sih, karena dia masih ada apa ya, bekas-bekas yang buat nempel itu, dia masih agak lengket. Jadi sampai 2 hari itu kadang dia bisa nempel tuh di sela-sela kon yang di bawah yang berbatasan dengan lantai. Nah, ini saya menemukan 1, ada 2 tuh, masih ada, kelihatan ya teman-teman, masih ada yang ikut terbawa 2, 1 lagi kayaknya ada tadi, masih ada 3 anakan yang ikut terbawa. Nah, ini dapat 3 teman-teman. Nah, kita akan masukkan lagi ke dalam tank indukannya. Lumayan, kasihan masih 3 ekor, bisa kita balikan lagi ya. Oke, dengan suntikan ini kan gampang nih untuk memindahkannya teman-teman. Kalau pakai sendok masih agak ribet sih, lebih praktis pakai suntikan ini teman-teman. Bisa cari sih bekas, jangan bekas, kalau beli baru suntikan untuk tinta printer ya, bisa searching ini. Yang mulai dari size kecil sampai besar ada kok. Yang besar ini bisa untuk mindahin rayakan. Nah, bisa teman-teman lihat ini, setelah dikembalikan ke tank, dia juga langsung mencari indukannya atau mencari spot tergelap ya untuk ditempelin.
Oke, kita lanjut dengan settingan air ya. Seberapa tingginya sih teman-teman yang biasanya tanya. Oke, untuk tingginya air kita menyesuaikan dengan size indukan ya. Nah, ini indukannya dengan size segini, ini enggak ada 1 jengkal teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya indukan super atau big size ya menyesuaikan. Yang penting masih ada free untuk atas sama bawah ya. Jadi finnya mengembang sempurna, atas dan bawahnya masih ada jeda, masih ada space. Nah, kalau untuk yang sudah 7 hari rayakan ini sudah mulai nambah airnya, sudah lebih dari 1 jengkal, dan akan kita tambahin lagi nanti bertahap gitu, seiring dengan pertumbuhan rayakan. Kita cek kan nanti seberapa aktif rayakannya ini, dan indukannya bisa kita sesuaikan. Tapi untuk 3 hari pertama biasanya saya pakai air rendah dulu sampai si anakan ini benar-benar menempel sempurna dengan indukan. Khawatirnya jika airnya terlalu tinggi, indukan aktif makan ke atas ke bawah dan anakannya kocar-kacir. Nah, dengan posisi air rendah ini terlebih dahulu, maka menurut saya lebih aman. Posisi aeratornya di situ. Saya belum pakai spons filter dulu sampai benar-benar anakan ini nempel dengan sempurna ya, karena spons filter kan gelap. Ini biarin aja. Jadi 1 hari 2 hari itu anakan masih ada penyimpanan bekas telur biasanya di perutnya, masih kenyang. Nanti di hari ketiga nanti dia mulai makan lendir. Jadi kita santai-santai saja sih untuk anakan ini. Yang penting jaga kualitas air ya.